Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Atlet renang putri Azahra Permatahani siap berjuang di Olimpiade Paris 2024. Ya, meski sempat terkendala masalah visa, pemirsa, Azahra akhirnya berangkat ke Paris dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di antara kedua orang tuanya, atlet renang putri Indonesia Azahra Permatahani akhirnya berangkat ke Paris, Prancis melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Azahra Permatahani dan Joy Aditya Wijaya Kurniawan menjadi dua perenang Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Keduanya dijadwalkan berangkat ke Paris pada Selasa, namun terkendala visa membuat perjalanan mereka tertunda sehari. Azahra menjelaskan jika nomor visa miliknya sempat telat keluar lantaran ada masalah perihal akreditasi. Menurut Azahra, permasalahan ini tidak menjadi penghambat. Ia ingin tetap fokus untuk bertanding di ajang bergengsi Olimpiade Paris 2024. Kemarin sempat ada khawatir dikit, tapi kan itu semua sudah teratasi dan sudah selesai. Jadi kita harus fokus lagi ke perlombaan nanti di Paris 2024. Jadi insya Allah siap. Persiapan sejauh ini sudah sangat baik banget sih. Sudah dari latihan, sudah di program khusus untuk menuju Olimpiade Paris. Dari pihak pelatih juga selalu mendukung dan memberikan saran-saran. Jadi sampai detik ini latihan lancar dan insya Allah siap untuk Paris 2024. Azahra Permatahani berangkat ke Paris dengan sejumlah catatan prestasi membanggakan. Di Olimpiade Paris 2024, ia akan berlaga di nomor medley 200 meter. Sebelumnya, Joy Aditya Wijaya, perenang putra Indonesia, akan turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Ia lebih dulu berangkat menuju pemusatan latihan sebelum masuk ke Atlet Village. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah absen selama 12 tahun, cabang olahraga judo berhasil mengirimkan satu atlet putri, Maria March Maharani, ke Olimpiade Paris. Rani juga akan membawa bendera merah putih saat pembukaan Olimpiade di Paris, Prancis. Atlet judo Maria March Maharani jadi pembawa bendera Indonesia di defile upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Acara itu akan digelar di tepi Sungai Seine pada Jumat 26 Juli 2024. Penunjukan Rani sebagai pembawa bendera merah putih dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Sependapat dengan Okto, Ketua Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakri, mengatakan keputusannya menjadikan Rani sebagai pembawa bendera sudah ditetapkan sejak 3 pekan lalu. Tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Rasanya lolos Olimpiade? Sangat bersyukur banget karena ini kan untuk Olimpiade yang pertama saya ya. Jadi semoga bisa membanggakan untuk Indonesia, untuk semua pelatih dan teman dan rekan semuanya, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Rani sendiri menjadi atlet judo pertama Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah absen sejak 2012. Rani yang turun di nomor 52 kg putri dilatih Putu Wiradamungga yang sebelumnya meraih emas pada Olimpiade London 2012. Sebuah perusahaan otomotif ternama di dunia memperkenalkan brand suku cadang baru di sebuah pameran di Jakarta. Produk ini diharapkan dapat diterima konsumen karena kualitasnya yang terpercaya, namun harganya terjangkau. Meningkatkan kenyamanan pelanggan, Toyota memperkenalkan T-Op, merek suku cadang terbarunya di ajang Gias 2024 pada Sabtu 20 Juli lalu. T-Ops merupakan suku cadang dengan kualitas terpercaya, namun harganya terjangkau. Peluncuran ini merupakan komitmen Toyota dalam menjangkau layanan purna jual ke segmen yang lebih luas.
Jadi hari ini Toyota ingin menyampaikan kepada seluruh konsumen di Indonesia sekali lagi bahwa komitmen Toyota tidak hanya menjual produk-produk baru tapi juga memberikan pelayanan secara total. Nah, Toyota kan sebenarnya sudah memberikan free service dan free parts ya selama 3 tahun 7 kali service. Tapi banyak konsumen kan masih harus melakukan service ya di tahun-tahun berikutnya. Dan hari ini kita meluncurkan produk T-Op yaitu spare part yang berkualitas tapi harganya terjangkau. Diharapkan dengan hadirnya T-Ops, konsumen Toyota tidak lagi menggunakan produk palsu serta berkualitas rendah. Kini T-Ops sudah dapat dibeli di part shop yang terafiliasi dengan Toyota. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sadu Santo, iNews melaporkan. Membantu pemerintah berantas tindak pidana pelanggaran hukum di perairan Indonesia, organisasi nelayan nyatakan siap berkolaborasi dengan petugas terkait. Pemirsa, sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di perairan Indonesia hingga kini masih menjadi pengawasan serius oleh petugas terkait. Melimpahnya kekayaan laut Indonesia menjadi daya tarik para nelayan asing nekat melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Sebagai wadah organisasi nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menyatakan siap membantu pemerintah memberantas pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Penyuluhan kepada para nelayan sehingga dapat menjadi informan menjadi sebuah langkah awal yang sangat penting. DPD HNSI bisa bekerja sama dengan Dirpol Air atau Kapolda untuk memberikan penyuluhan kepada nelayan tentang potensi-potensi pelanggaran hukum. Sehingga nelayan ini bisa menjadi informan, memberikan informasi awal kepada penegak hukum. Misalnya juga ada kejahatan lain, bom ikan. Pemirsa, untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pupuk subsidi, petani di Pemalang, Jawa Tengah menggunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik diharapkan menghasilkan beras sehat serta mengurangi biaya produksi. Krisis pangan saat ini mengancam dunia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia agar ketersediaan pangan tetap bisa terjaga. Seperti yang dilakukan petani di Pemalang, Jawa Tengah ini. Dinas Pertanian berikan pupuk gratis juga berikan benih unggul. Petani juga diberikan pendampingan selama masa pengolahan lahan, masa tanam, menjaga dari hama padi, hingga pasca panen. Petani merasa senang karena hasil produksi padi menjadi lebih baik. Biaya pupuk yang biasanya sampai 4 juta per hektar are, pestisida sampai 2,5 juta per hektar are, namun jika diberi pupuk organik hanya sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah, bahkan bisa gratis. Hasil panen juga lebih baik dan menghasilkan beras sehat. Program ini telah meningkatkan penghasilan petani sekitar 20 hingga 40%. Hal ini terjadi karena biaya lebih hemat dan hasil produksi bisa dijual lebih mahal. Terima kasih atas bantuan dari Bapak Menteri Pertanian, yaitu pupuk organik. Petani saya itu semuanya pakai pupuk organik hampir 100%. Penghasilan dari petani saya itu hampir meningkatkan lah. Karena kebersamaan antara Dinas Pertanian dengan para kelompok tani yang mau berbahu-membahu bagaimana mengolah tanah sehingga kita bisa berproduksi padi secara maksimal sehingga menjadi penyumbang pangan di Jawa Tengah. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, produksi beras 2023 sebanyak 270.768 ton. Kebutuhan hingga 141.000 ton dengan total penduduk 1,5 juta jiwa. Sehingga beras mengalami surplus sebanyak 129.759 ton. Petani berharap agar bantuan pupuk organik bisa semakin banyak, agar hasil petani meningkat dan kesejahteraan semakin baik. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Dewi Murtiningrum, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Land Tbk telah merealisasikan investasi sebesar 4,67 triliun rupiah untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Nilai investasi tersebut setara 40% dari target yang dicanangkan pada tahap awal, yakni 14 triliun rupiah.
PT MNC Land Tbk memastikan beberapa destinasi wisata di dalam kawasan ekonomi khusus MNC Lido City dipastikan akan selesai di semester 2 tahun ini. Salah satunya lapangan golf bertaraf internasional Trump International Lido Golf Club. Hingga kini, emiten berkode saham KPIG ini telah merealisasikan investasi sebesar 4,67 triliun rupiah dan hingga saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.351 orang. Selain itu, hingga 22 Juli 2024, saham KPIG telah naik lebih dari 100%. Di mana direncanakan di dalam kawasan ini akan ada MNC World Lido, yang di mana di dalamnya akan ada MNC Park. MNC Park itu mirip dengan Disneyland, tetapi kita tidak branded Disneyland karena kami percaya bahwa dengan brandednya kita, MNC Park, itu akan menjadi suatu branded yang diharapkan bisa menyaingi suatu saat dengan branded kawasan seperti Universal maupun dari segi Walt Disney dan segala macam. KEK MNC Lido City merupakan kawasan ekonomi khusus pertama di Jabodetabek yang berjarak 60 menit dari ibu kota dengan akses tol Bocimi yang bebas dari kemacetan. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.